Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai hidrosfer. Adapun anggota kelompok 7 yaitu ada saya sendiri, Dea Aprila Gardinia dengan NPM 20130230343, kemudian ada Dwi Nurul Kofifa dengan NPM 20130230331 dan Upit Nurjana dengan NPM 20130230050. Baik, untuk topik pembahasannya yaitu yang pertama ada hidrosfer, yang kedua ada komposisi air laut, yang ketiga ada komposisi perairan terestrial, yang keempat ada keuntungan dan kerugian laut, yang kelima keseimbangan materi terlarut dalam air laut, dan yang keenam adalah sejarah dan evolusi laut. Baik, materi yang pertama yaitu mengenai hidrosfer. Hidrosfer adalah cangkang air tawar, garam, dan padat yang terputus-putus di permukaan bumi. Ini terdiri dari lautan dengan laut dan teluk yang terhubung danau, air sungai dan anak sungai, air tanah, serta salju dan es. Lautan jelas mempunyai magnitudo pertama karena luasnya 361 kali 10⁻⁶ km kuadrat atau 70,8% dari permukaan bumi. Dari kedalaman rata-rata 3.800 meter, volume perairan laut dapat dihitung sebesar 1.370 kali 10⁻⁶ km kubik. Di permukaan, massa jenis air laut dengan salinitas normal pada 0 derajat Celcius adalah 1,028 dan kepadatan ini meningkat seiring bertambahnya kedalaman karena sedikitnya kompresibilitas air pada tekanan yang meningkat. Lebih sulit untuk mencapai ukuran air yang akurat di bagian lain hidrosfer, tetapi perkiraannya bisa dilihat pada tabel 9.1. Oleh karena itu, air laut mencakup sekitar 97% berat hidrosfer, dan oleh karena itu komposisinya dapat diambil tanpa kesalahan serius sebagai komposisi rata-rata hidrosfer. Untuk sirkulasi air di hidrosfer menyediakan mekanisme perubahan geokimia melalui pelapukan pengangkutan material terlarut dan padat. Penguapan tahunan air dari lautan sebesar 3,5 kali 10⁻⁵ km kubik dan luas daratan 7 kali 10⁻⁴ km kubik. Dikembalikan sebagai curah hujan sebesar 3,2 kali 10⁻⁵ km kubik ke lautan dan 1 kali 10⁻⁵ km kubik ke daratan. Sekitar 68% wilayah daratan dialirkan ke Samudra Atlantik, namun komposisi lautan yang konstan menunjukkan bahwa percampuran air laut menghapus semua variasi lokal dalam komposisi kimianya. Baik, selanjutnya yaitu komposisi air laut. Dua besaran yang ditentukan secara sembarang yaitu klorinitas dan salinitas digunakan oleh para ahli kelautan dalam membahas komposisi air laut. Klorinitas ditentukan oleh pengendapan halida dengan garam perak dan pada dasarnya merupakan jumlah total dalam gram klorida, bromida, dan iodida yang terkandung dalam 1 kg air laut. Dengan asumsi bahwa bromida dan iodida telah digantikan oleh klorida. Untuk salinitas sendiri adalah kuantitas yang ditentukan secara spesifik, sedikit lebih kecil dari berat total padatan terlarut per kilogram, dan dapat dihitung dari klorinitas atau ditentukan dari pengukuran sifat fisik seperti massa jenis, indeks, bias, atau konduktivitas listrik. Klorinitas dan salinitas biasanya dinyatakan dalam gram per kilogram air laut atau bagian per 1000. Di lautan terbuka, salinitas rata-rata sekitar 35% dengan kisaran regional antara 32 dan 37%. Namun meningkat hingga 41% di Laut Merah dan Teluk Persia, di mana penguapan tinggi dan aliran masuk serta curah hujan rendah dan menurun ketika air tawar dari sungai atau es yang mencair masuk ke laut. Akan tetapi pada semua sampel air laut proporsi relatif ion-ion utama praktis konstan, sehingga penentuan salah satu unsur akan memberikan ukuran terhadap unsur lainnya. Karena homogenitas air laut, maka data geokimia yang paling akurat adalah data mengenai lautan. Selanjutnya, pengetahuan awal tentang komposisi rata-rata air laut diberikan oleh Dittmar yang pada tahun 1884 dengan cermat menganalisis 77 sampel air yang mewakili seluruh lautan dan diambil baik dari permukaan maupun dari kedalaman. Sampel-sampel ini dikumpulkan dalam perjalanan keliling dunia HMS Challenger tahun 1872 sampai 1876. Dia menentukan halida, sulfat, magnesium, kalsium, dan kalium. Pada sampel komposit ditemukan rasio brom terhadap klor dan memperkirakan karbonat. Sodium dihitung dengan dilerens
dengan mengurangkan dan memperkirakan jumlah ekuivalen kimianya ion negatif dan positif. Kemudian prosedur ini diikuti karena Dittmar tidak mampu untuk mencapai penentuan langsung natrium yang didapatkan. Karya Dittmar ini menunjukkan hal itu, tidak ada perbedaan regional yang signifikan dalam komposisi relatif air, dan nilai rata-ratanya dapat digunakan untuk mewakili rasio antara Disch-Mayer konstituen yang dipecahkan. Sejak tahun 1884, banyak penelitian telah dikhususkan untuk kimia posisi air laut. Meski demikian, angka-angka yang diperoleh Dittmar sangat sesuai yang diterima saat ini sebagai yang terbaik yang ada. Kemudian sebuah penghargaan luar biasa juga didapatkan pada karyanya. Kemudian angka-angka untuk unsur utama diberikan pada tabel 9.2 dan mengacu pada klorinitas sebesar 19% yang diambil sebagai konsentrasi standar air laut. Karena proporsi relatif dari unsur-unsur utama bersifat konstan, maka salah satu unsur dapat digunakan sebagai ukuran unsur lain dan klorinitas merupakan unsur yang paling mudah ditentukan. Kompleksitas air laut membuat analisis kimia langsung tidak mungkin menentukan jumlah total padatan terlarut dalam sampel tertentu. Dan hasil yang dapat diproduksi tidak dapat diperoleh dengan menguapkan air laut dan menimbang residunya, karena beberapa komponen khususnya klorida hilang pada tahap terakhir pengeringan. Oleh karena itu, penggunaan metode tidak langsung berdasarkan faktor klorinitas. Unsur-unsur yang diberikan pada tabel 9.2 ini merupakan bahan terlarut utama dan menunjukkan sedikit variasi relatif di laut terbuka. Unsur-unsur minor dan unsur jejak yang ada dapat dipisahkan menjadi dua kelompok. Unsur-unsur yang terlibat dalam siklus biologis dan menunjukkan variasi sehubungan dengan kedalaman dan cekungan laut atau keduanya. Dan unsur-unsur yang dilaporkan variasi konsentrasinya tidak bergantung pada salinitas dan tidak jelas kedalaman atau cekungan bergantungnya. Untuk tabel 9.3 ini memberikan data yang tersedia mengenai jumlah semua unsur dalam air laut. Untuk C, N, dan O, konsentrasi terpisah diberikan untuk masing-masing spesies kimia karena perbedaan penting dalam distribusinya. Unsur-unsur dalam kategori A berbanding lurus dengan salinitas, yang termasuk dalam kategori B adalah nutrisi dan elemen lain yang terlibat dalam siklus biokimia. Dan yang termasuk dalam kategori C adalah yang tidak terlibat dalam siklus biokimia dan tampaknya tidak bergantung pada salinitas. Berikut adalah tabelnya. Harus disadari bahwa kualitas dan kimia yang tersedia tidak merata, karena beberapa angka didasarkan pada analisis sampel tunggal dan banyak sampel diambil dari perairan permukaan pantai yang untuk unsur kecil dan jejaknya mungkin tidak mewakili lautan secara keseluruhan. Konsentrasi unsur-unsur golongan B ini berfluktuasi dari satu tempat ke tempat lain sebagai akibat dan aktivitas biologis. Fluktuasi ini seringkali berkaitan dengan kedalaman pengambilan sampel. Aktivitas biologis terbesar terjadi di perairan permukaan dan dekat permukaan. Untuk kalsium mungkin relatif berkurang di lapisan permukaan melalui abstraksi oleh organisme. Silika juga dihilangkan dari permukaan air dengan cara ini, dan kandungannya dalam air laut umumnya menunjukkan peningkatan yang teratur sering dengan bertambahnya kedalaman. Selanjutnya yaitu komposisi perairan terestrial. Sumber utama dari sebagian besar air terestrial adalah hujan, meskipun beberapa air magmatik dapat ditambahkan dari vulkanisme dan melalui mata air panas. Sebagian dari total curah hujan mengalir langsung ke sungai, bagian diambil sebagai tanah dan pada akhirnya dapat muncul kembali sebagai mata air. Sebagian lagi dipertahankan oleh pembentukan senyawa terhidrasi dan sebagian dikembalikan ke atmosfer. Karena daya pelarut air limpasan dari tanah tidak pernah murni H2O, tetapi selalu mengandung bahan terlarut. Jumlah bahan terlarut ini bagaimanapun sangat berbeda dari waktu ke waktu dan dari tempat ke tempat. Nah,
Gambar 9.2 menggambarkan distribusi berbagai konstituen di perairan darat dalam bentuk kurva kumulatif. Nah, perhatikan bahwa konstituen terlarut utama adalah bikarbonat HCO3-. Berasal dari larutan CO2 atmosfer dalam air hujan dan penambahan CO2 oleh aktivitas organik di tanah. Konstituen umum lainnya termasuk Na+, Ca2+, SO42-, dan Cl-. Sebagian ditambahkan oleh garam laut yang didaur ulang melalui presipitasi dan musim gugur dan sebagian oleh pelapukan batuan. Komposisi perairan terestrial yang kontak dengan batuan beku dapat dianggap sebagai perkiraan pertama karena reaksi air kaya CO2 dengan plagioklas, feldspar, dan mineral gelap seperti hornblende, pyroxene, dan biotit. Nah, reaksi pelapukan yang umum dilakukan seperti CaAl2Si2O4 plus 2 CO2 plus 3H2O menjadi Al2Si2O4 OH 4 kali plus Ca2 plus 2HCO3-. Ini menunjukkan pengaruh air berkarbonasi pada mineral beku untuk menghasilkan lempung dan ion terlarut. Juga penting untuk melaju proses pelarutan adalah adanya senyawa organik untuk membantu penguraian pada permukaan mineral. Perkirakan bahwa total curah hujan tahunan di daratan bumi berjumlah 123 kali 10 pangkat 18 gram, yang mana 27,4 kali 10 pangkat 18 gram diantaranya mengalir ke laut. Clark memperkirakan bahwa air ini membawa 27,35 kali 10 pangkat 14 gram bahan terlarut yang memberikan salinitas rata-rata untuk air sungai sekitar 100 ppm. Salinitas sebenarnya sungai bervariasi. Analisis air sungai menunjukkan salinitas dari 13 hingga 1985 ppm, tetapi angkanya lebih besar dari 1000 ppm jarang terjadi. Data Clark menunjukkan bahwa konsentrasi karbonat, kalsium, dan magnesium meningkat pesat dengan salinitas sampai nilai batas tercapai sekitar 200 ppm. Tabel 9.5 menunjukkan komposisi padatan terlarut di sungai-sungai tertentu yang menggambarkan jenis kimia utama CaHCO3, CaSO4, dan NaCl. Perhatikan bahwa komposisi kimia rata-rata dunia bobot buangan terletak dekat dengan jenis sungai CaHCO3 yang menunjukkan bahwa jenis lainnya hanya merupakan sebagian kecil dari total pelepasan. Dapat dilihat pada tabel untuk rata-rata dunianya, yaitu untuk HCO3 yaitu 58,4, SO4 11,2, Cl 7,8, Na 6,3, Mg 4,1, Ca 15, Fe 0,67, SiO2 13,1. Total padatan terlarutnya 114. Untuk jenis yang lainnya dapat dilihat pada tabel. Kemudian sifat hidrosfer. Pada tabel 9.6 itu yaitu komposisi kimia Sungai Nil dan Danau Mississippi. Untuk SiO2 pada Sungai Nil 45,10, pada Danau Mississippi 69,96. Untuk Al2O3 pada Sungai Nil 15,95, pada Danau Mississippi yaitu 10,52. Dan untuk yang lainnya dapat dilihat pada tabel. Kemudian curah hujan yang mensuplai daerah aliran sungai mencapai sistem sungai melalui dua cara, yaitu yang pertama melalui limpasan langsung dan yang kedua sebagai tanah melalui tanah dan batuan. Persentase evaporit yang biasa ditemukan di daerah kering akan memberikan kontribusi Cl- dari SO42- yang tinggi ke sungai. pH sungai bervariasi dari terendah 4 di sungai tropis yang memiliki asam organik tinggi dan kandungan silikat yang terlarut tinggi hingga nilai di atas 9. Namun nilai pH rata-rata adalah antara 6 hingga 8. Perbandingan menunjukkan bahwa air sungai dan air laut memiliki sifat kimia yang berlawanan. Dalam air laut, Na lebih besar dari Mg, Mg lebih besar dari Ca, dan Ca lebih besar dari SO4, SO4 lebih besar dari CO3-. Dalam air sungai, rata-rata Ca lebih besar dari Na, Na lebih besar dari Mg, dan CO3- lebih besar dari SO4, SO4 lebih besar dari Cl.
Selain itu, lebih dari 90% klorida dan banyak sulfat di air sungai bersifat siklik, yang pada akhirnya diturunkan dari lautan melalui atmosfer. Oleh karena itu, komposisi rata-rata harus disesuaikan untuk garam-garam siklik ini dalam membahas pengaruhnya terhadap komposisi lautan. Dengan mengasumsikan bahwa semua klorida dalam air sungai adalah siklik dan memodifikasi jumlah unsur-unsur lain dalam proporsi di mana mereka terjadi di air laut. Ringkasan lengkap yang dikembangkan oleh Garrels dan Mackenzie menunjukkan perkiraan fluks tahunan spesies kimia Faridus ke dalam cekungan laut. Sebagian besar bahan ini dalam bentuk padatan tersuspensi dan tidak segera mempengaruhi komposisi kimia air laut secara keseluruhan. Ternyata faktor selain pasokan bahan terlarut dalam limpasan dari darat mengatur komposisi air laut. Banyak reaksi yang terjadi di laut untuk mengubah keseimbangan zat terlarut. Absorpsi dan pelepasan basa oleh partikel sedimen menghilangkan beberapa ion dari lautan. Ion lain bereaksi dengan material sedimen membentuk mineral baru seperti glauconit dan pilipisit. Aktivitas biologis bertanggung jawab atas ekstraksi sebagian besar bahan terlarut. Hal ini terutama berlaku untuk kalsium karbonat yang membentuk bagian keras dari organ laut dan untuk silika yang digunakan oleh diatom dan radiolaria. Tidak diketahui secara pasti apakah penambahan zat terlarut telah membawa perubahan progresif dalam komposisi relatif air laut selama waktu geologis. Bagaimanapun perubahan seperti itu harus lambat. Jumlah total padatan terlarut di lautan dengan asumsi salinitas rata-rata 35/1000 dan massa 1413 kali 1028 gram adalah 49,5 kali 1028. Jumlah total bahan dalam larutan yang disumbangkan setiap tahun oleh limpasan dari tanah yaitu 42 kali 1028 gram, hanya sebagian kecil 10 dari jumlah ini. Itu tetap signifikan dalam hal panjang waktu geologis. Baik, selanjutnya yaitu mengenai keseimbangan materi terlarut dalam air laut. Secara umum diyakini bahwa lautan sebagian besar dalam kondisi stabil di mana jumlah unsur yang dimasukkan per satuan waktu diimbangi dengan jumlah yang sama yang diendapkan dalam sedimen. Dengan menerima hipotesis kondisi stabil ini, kita kemudian dapat menentukan waktu tinggal dalam setahun untuk setiap elemen menjadi jumlah total elemen dalam larutan di lautan dibagi dengan jumlah yang dibawa oleh sungai per tahun. Unsur-unsur dengan kelimpahan rendah di air laut memiliki waktu tinggal yang singkat, terutama yang berpotensi tersedia dalam jumlah yang cukup banyak. Silikon dan aluminium adalah di antara unsur-unsur dengan waktu tinggal terpendek, dan banyak silikon dihilangkan dari lautan oleh aktivitas organismenya. Pentingnya waktu tinggal untuk masalah geokimia praktis diilustrasikannya dalam memprediksi perilaku radionuklida buatan yang dimasukkan ke laut oleh ledakan nuklir atau sebagai limbah dari reaktor. Radioisotop strontium dan cesium keduanya berbahaya bagi organisme hidup, memiliki waktu tinggal yang sangat tinggi relatif terhadap waktu paru. Oleh karena itu, radionuklida dari unsur-unsur ini jika dimasukkan ke laut tidak cepat mengendap, mereka tetap dalam larutan dan tersedia untuk organisme laut. Selanjutnya yaitu pengetahuan tentang konsentrasi ionik, pH, dan hubungan dioksida reduksi dalam air laut adalah penting. Dan data tersebut tidak selalu tersedia dengan mudah, dan karenanya prediksi pasti reaksi kimia seringkali sulit. Sebagian besar data dalam literatur kimia adalah untuk larutan encer dan hanya dapat diterapkan secara kualitatif untuk air laut. Dalam mengevaluasi kelarutan sederhana, tidak hanya perubahan produk kelarutan dan aktivitas ionik yang harus dipertimbangkan, tetapi juga perubahan spesies ionik. Selanjutnya yang ada di sini adalah merupakan tabel 9.9 yang mengilustrasikan perbedaan antara konsentrasi yang diharapkan dan yang diamati dari unsur-unsur dalam air laut berdasarkan garam yang paling tidak larut yang diharapkan. Dan dapat dilihat bahwa laut sangat kurang jenuh dalam semua ion ini dengan kemungkinan pengecualian barium, lanthanum, dan thorium. Groskopf tahun 1956 telah
melakukan studi ekstensif tentang faktor-faktor yang mengendalikan konsentrasi Zn, Cu, Pb, Cd, Ni, Co, Hg, Ag, Cr, Ma dalam air laut. Dia menyelidiki secara rinci 4 proses untuk menghilangkan unsur-unsur ini. Yang pertama itu pengendapan senyawa yang tidak larut dengan ion yang biasanya di dalam air laut. Kemudian yang kedua pengendapan oleh ion sulfida di daerah lokal dengan potensi oksida rendah. Absorpsi oleh bahan seperti besi sulfida, oksida besi terhidrasi, kemudian terhidrasi mangan dioksida dan tanah liat, dan penghapusan oleh tindakan metabolisme organisme. Dan dia menunjukkan baik dengan perhitungan dan percobaan bahwa air laut sangat tidak jenuh dalam semua ion ini, yaitu pengendapan senyawa tidak larut atas konsentrasi yang diamati. Kemudian pengendapan lokal sulfida adalah mekanisme kontrol yang mungkin untuk beberapa elemen, tetapi mungkin bukan kontrol utama karena konsentrasinya tidak terkait dengan kelarutan sulfida. Untuk selanjutnya, proses absorpsi yang dilengkapi dengan perhitungan biologis juga memberikan penjelasan untuk distribusi logam kecil dan jejak dalam batuan sedimen laut, dengan beberapa pengecualian. Karena itu, semua elemen berpotensi tersedia dalam jumlah yang jauh lebih besar daripada yang sebenarnya ada di air laut. Dalam kelarutan senyawanya, faktor fisiokimia ini seperti absorpsi dan kopresipitasi dan aktivitas biologis mengontrol penghilangan suatu unsur dari larutan. Mungkin beberapa ion dalam air sungai diendapkan sebagai senyawa yang tidak larut segera setelah mereka memasuki laut karena perbedaan lingkungan kimianya. Dan beberapa elemen dihilangkan dari larutan melalui reaksi kompleks antara ion dalam larutan dan bahan padat yang mungkin berupa partikel dalam suspensi atau sedimen dasar. Proses seperti itu disebut halmirolisis. Contohnya menarik dari halmirolisis adalah akumulasi bahan radioaktif di lapisan atas sedimen laut dalam. Aktivitas biologis tidak diragukan lagi sangat penting dalam pengendalian konsentrasi dari banyak elemen di laut. Tidak hanya yang melimpah seperti kalsium dan karbon, tetapi juga yang lebih langka seperti tembaga, vanadium, dan fosfor. Yang menarik dan penting dalam kimia air laut adalah reaksi yang mengontrol pH dan kemampuan untuk mengasimilasi asam dan basah tanpa perubahan besar pada pH. pH air laut yang diambil sampelnya di dekat permukaan hampir selalu memiliki pH antara 8,1 dan 8,3. Tindakan penyangga dalam air laut telah dikaitkan dengan karbonat CO2 dan sistem silikat. Dalam karbonat CO2, sistem reaksi buffer dan konstanta keseimbangan terkait pada suhu 25 derajat Celcius. Selanjutnya yaitu sejarah dan evolusi laut. Sejarah lautan ini melibatkan 3 perhatian utama, yaitu yang pertama sumber dan laju akumulasi air, yang kemudian penambahan ion, dan terakhir penambahan kation. Selanjutnya evolusi kimia laut dapat dibahas dalam hipotesis yang itu yang pertama, air yang terkondensasi dari atmosfer purba dan klorida telah ditambahkan sepanjang waktu geologis. Yang kedua, air dan klorida adalah hasil kondensasi awal, dan yang ketiga, kedua komponen tersebut muncul secara bertahap. Kemudian yang terakhir yaitu klorida hadir sebagai logam klorida di permukaan bumi, dan air telah ditambahkan sepanjang waktu geologis oleh aktivitas vulkanik. Apakah aktivitas batuan beku telah menyediakan air yang cukup untuk menjelaskan semua atau sebagian besar hidrosfer? Itu masih menjadi perdebatan. Sebagai contoh, Verhoeven pada tahun 1946 menyimpulkan bahwa total lava yang dikeluarkan sejak awal Kambrium tidak dapat melebihi volume 3 × 10 pangkat 22 cm3 atau mengadopsi kepadatan rata-rata 3,3 massa 1 × 10 pangkat 23 gram. Bahkan jika lava ini disertai dengan sebanyak 10% dari massa airnya, tidak lebih dari 0,7% lautan dapat ditambah sejak awal
Paleozoikum atau kurang dari 5% selama peluruh waktu geologi. Untuk pembahasan tentang perubahan kimia yang terjadi di air laut, Garrels dan Mackenzie pada tahun 1971 telah membagi sejarah lautan menjadi 3 periode waktu. Yang pertama, samudra paling awal, samudra 1,5 hingga 3,5 miliar tahun sebelum sekarang, dan yang terakhir samudra modern. Mereka berspekulasi bahwa samudra paling awal akan terdiri dari air dengan gas terlarut seperti H2S, HCl, HF, dan HBr. Baik, itulah tadi presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila masih terdapat banyak kesalahan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.